Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliah kita hari ini di pertemuan ke-12 ya, analisis deret waktu. Ini akan saya bagi dua. Ini yang pertama, nanti selanjutnya yang kedua. Di pertemuan ini kita akan belajar mengenai pengantar deret waktu atau bahasa Inggrisnya itu time series, bahasa statistiknya. Kemudian kita akan belajar sampai ke trend linear. Di trend linear ini ada metode yang namanya metode setengah rata-rata dan metode rata-rata bergerak. Nah, ini pengantarnya aja. Bentuk data itu ada yang sebagaimana sudah saya sampaikan di pertemuan pertama mata kuliah pengantar statistik untuk ekonomi dan bisnis. Bentuk data itu ada dua ya. Yang pertama cross section, itu data yang terdiri dari banyak objek, banyak pengamatan dalam satu waktu. Ya, misalnya saya itu meneliti mengenai pengaruh, misalnya pengaruh uang jajan mahasiswa terhadap belanja kota, misalnya seperti itu. Di kelas PIB dan kelas bisnis digital. Itu ada 80 anak, misalnya. Itu di satu waktu, misalnya itu saya ambil datanya itu di bulan Juni 2023, yaitu namanya cross section, satu waktu saja, tapi banyak respondennya. Nah, sementara data cross section, data time series itu adalah data yang terdiri dari banyak waktu, tapi satu pengamatan. Misalnya saya meneliti mengenai perekonomian Indonesia, GDP misalnya, pendapatan domestik bruto dalam 5 tahun terakhir. Itu objeknya cuma PDB aja, tapi ada 5 tahun misalnya, atau 30 tahun. Seperti itu. Itu namanya time series. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai time series. Kemudian, ini kalau section itu pengamatannya tempat, individu, instansi dalam satu waktu. Sementara time series itu atau data runtun waktu, pengamatannya bisa bulanan, harian. Kalau harian itu biasanya kalau kita mengamati harga saham, kemudian semesteran, tahunan, triwulan, dan sebagainya. Di mana, kenapa kita mengamati data runtun waktu? Karena apa yang terjadi hari ini dan ke depan itu ditentukan oleh data historis, biasanya dalam bisnis dan ekonomi. Jadi historical data itu digunakan untuk memprediksi masa depan. Ya. Ini contoh dalam ekonomi, data perkembangan tahunan beberapa indikator ekonomi seperti misalnya data FDI, Foreign Direct Investment, kemudian data pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan GDP tadi, data inflasi, itu udah pasti biasanya data time series. Kemudian data pengangguran dari tahun ke tahun. Nah, di mana data ekonomi ini atau data time series yang waktunya runtun biasanya melibatkan satu wilayah, ya, misalnya Indonesia, Jakarta, Jawa Barat. Satu kecamatan pun bisa. Data misalnya pertumbuhan UMKM di Rawangmangun misalnya, di Kecamatan Pulau Gadung misalnya seperti itu. Di satu wilayah tapi banyak waktunya gitu. Contoh dalam bisnis, ini dalam ekonomi secara makro, ini dalam bisnis. Jumlah pelanggan bisa harian, bisa bulanan, bisa tahunan. Nah, jadi apa yang terjadi secara historis dalam 5 tahun terakhir, 5 bulan terakhir, atau beberapa periode yang lalu, itu bisa digunakan untuk memprediksi berapa pertumbuhan atau berapa tren kenaikan jumlah pelanggan di masa depan gitu. Ini kita akan pelajari hari ini. Kemudian data peningkatan pendapatan 5 tahunan atau revenue.
Kalau teman-teman nanti belajar manajemen keuangan, dan data harga saham harian. Kalau teman-teman mau memprediksi harga saham, misalnya seperti itu. Ini pengantarnya. Nah, tujuan perkuliahan kita sesuai dengan RPS. Setelah proses pembelajaran, diharapkan mahasiswa dapat memahami dan mengerti tentang analisis data runtun waktu. Nanti diulang-ulang ya teman-teman, mengenai kalau ada latihan, ada contoh soal. Karena kita belajar statistik itu tentu belajar memecahkan masalah ya, atau data-data yang sudah ada kita ulang-ulang gitu untuk untuk dihitung gitu. Nah, di sini subtopiknya itu analisis deret waktu, komponen data deret waktu, tren jangka panjang, tren linear, tren parabolis, dan variasi musim. Nanti hari ini kita belajar ini, tren linear. Oke. Tadi sudah saya sampaikan pengertian data deret waktu ya. Kalau pengertian secara bakunya seperti ini, adalah data yang disusun berdasarkan urutan waktu terjadinya dan menggambarkan perkembangan suatu kejadian atau suatu kegiatan. Ada urutan waktunya di sini. Kemudian analisis deret waktu sendiri adalah suatu metode kuantitatif yang mempelajari pola gerakan data masa lampau yang teratur. Kita mempelajari masa lampau untuk memprediksi masa depan. Nah, ini dia. Komponen deret waktu itu ada tren sekuler, ini tren sekuler ya. Adalah gerakan naik turun di dalam jangka waktu yang panjang. Tren naik, tren tetap, dan tren turun ini biasanya seperti ini. Tren naik. Yang tren naiknya itu apa? Biasanya biaya hidup, karena inflasi naik kan. UMR selalu naik dalam 5 tahun terakhir, jarang tidak naik. Nah, itu para pelaku bisnis selalu melihat itu sebagai kenaikan cost, gitu ya. Jadi tren naik itu biasanya biaya hidup yang akan mendorong kenaikan upah minimum regional atau UMP ya. Kemudian tren tetap itu ya biasanya di sini dicontohkan daya tampung perguruan tinggi relatively ya tidak naik atau tidak turun secara signifikan, relatively tetap ya. Ini trennya ini. Ini trennya. Yang tengah ini garis putus-putus itu trennya. Kemudian tren turun. Nah, tren turun itu biasanya apa? Karena tekanan perumahan di Jakarta misalnya di Jawa Barat yang menurun itu biasanya lahan pertanian dari tahun ke tahun selalu menurun. Karena dijadikan perumahan misalnya, seperti itu. Nah, ini trennya turun. Oke. Ada namanya variasi musim. Yang tadi namanya tren sekuler, ini variasi musim. Variasi musim itu adalah gerak musim atau gerak naik atau turun secara periodik dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Ini contohnya, penjualan telur yang melonjak pada waktu bulan puasa, atau sembako biasanya akan naik menjelang puasa. Tapi akan turun dalam waktu 1 tahun itu juga gitu. Tidak naik terus, musiman sifatnya. Kemudian pakaian juga akan melonjak mendekati Lebaran gitu kan. Mungkin teman-teman kalau dilihat di Jakarta mungkin nggak terlalu ya. Tapi kalau teman-teman ke daerah misalnya, itu tempat-tempat perbelanjaan itu penuh. Orang-orang beli baju Lebaran. Itu namanya dalam 1 tahun. Karena nanti tren penjualannya naik di semester sekarang kan semester pertama tahun 2023 gitu kan. Nanti semester kedua itu setelah bulan 6 ya turun. Kemudian gerak musim ini biasanya dinyatakan dalam persen ya. Nah, contoh gerak musim biasanya itu ada seasonal index penjualan suatu komoditi tertentu pada hari raya besar, misalnya Idul Fitri 150%. Nah, artinya penjualan komoditas pada hari raya besar tersebut 50% di atas keadaan normal. Jadi keadaan normalnya itu biasanya di tahun tahun dasar namanya. Teman-teman pernah belajar namanya
PDB harga konstan, di mana tahun dasarnya itu dikasih indeks 100, ya. Kalau ada angka 150 misalnya dia setelah tahun dasar, berarti kenaikannya itu adalah 50%. Seperti itu aja. Nanti kita untuk angka ini kita akan belajar nanti di pertemuan terakhir mengenai angka indeks. Nah ya, ini contoh perhitungan pola gerak musim. Jadi dalam 1 tahun itu ada 3 triwulan ya. Ini data triwulanan selama 3 tahun ya. Ini artinya 40 itu triwulan pertama tahun 2009, kemudian triwulan kedua tahun 2009 juga sampai ke 4, dan juga data tahun 2011. Ini datanya, data yang akan kalian hitung contohnya. Nah, untuk melihat spesifikasi gerak musim ini dalam persen, pertama kali yang akan kita lakukan adalah menghitung rata-rata setiap triwulan selama 3 tahun ini. Apa yang terjadi di triwulan pertama, ya. Tahun 2009 ini adalah ini angka 40 ini, angka penjualan di triwulan pertama dibagi dengan rata-rata dalam tahun tersebut ya. Dibagi. Jadi 40 bagi 63,75 sama dengan 63%. Untuk triwulan kedua juga sama, 60 dibagi 63,75 sama dengan 94%, dan seterusnya. Itu juga dihitung di tahun 2010 seperti itu, sama ya. Setiap angka ini dibagi dengan rata-ratanya. Ketemu dia. Untuk melihat pola gerak musimnya, nah, setiap 1 triwulan ini triwulan. Ini 1, 2, 3, dalam 3 tahun ini kita lihat bagaimana sih rata-rata apa yang terjadi di triwulan pertama. Jadi caranya adalah 63 atau angka di triwulan pertama tahun 2009 ditambah dengan angka triwulan pertama tahun 2010 ditambah dengan angka triwulan pertama tahun 2011, kemudian dibagi 3, ketemu nanti pola musim di triwulan pertama. Itu 65%, ya. Dan seterusnya juga sama, ini, tambah ini, dibagi 3. Nah, kita melihat di sini, penjualan itu akan meningkat tinggi di mana tuh? Di triwulan ketiga. Jadi, kalau kita sudah lihat pola musim ini, misalnya perusahaan yang akan memproduksi barang tertentu akan meningkatkan produksinya di triwulan ketiga ya, karena peningkatannya itu bisa sampai 43%. Ini. Itu gunanya. Nah, di dalam bisnis misalnya biasanya itu tidak hanya 3 tahun, tapi biasanya data itu 10 tahun misalnya. Baru kelihatan di sini. Baru kita bisa mengambil kesimpulan pada triwulan keberapa dalam 1 tahun itu kita akan meningkatkan produksi kita gitu. Nah, ini polanya gerak musim ya. Seperti ini biasanya. Jadi data tabel ini, yang ini, pola musim ini dijadikan tabel, kelihatan nanti. Ini. Polanya itu ya berulang-ulang aja. Artinya setiap lebaran atau setiap ada hari besar, misalnya di triwulan ketiga itu apa yang terjadi? Penjualan pakaian atau penjualan buku sekolah misalnya. Ini kan waktu-waktu ajaran baru gitu kan. Otomatis pabrik buku kayak apa namanya?
Pabrik buku itu akan meningkatkan produksinya di triwulan ketiga karena banyak permintaan gitu. Ada yang namanya yang ketiga itu variasi siklis atau cyclical variation. Variasi siklis ini atau gerak siklis adalah gerak naik atau turun secara periodik dalam jangka waktu panjang, 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahunan. Nah, jadi kalau kita me apa namanya, menjejerkan data penjualan, terutama perusahaan-perusahaan yang sudah lama berdiri, itu akan kelihatan nanti kapan dia naik penjualannya, kapan dia turun, kemudian ada inovasi lagi, kapan dia naik, dia turun tuh kelihatan. Kegiatan ekonomi seperti kegiatan dalam dunia perdagangan kerap kali menunjukkan gerak-gerakan naik turun secara siklis di sekitar kondisi normal. Nah, ada namanya business cycle ya. Teman-teman nanti belajar ketika mengambil mata kuliah bisnis internasional nanti sama saya juga. Di dalam suatu bisnis itu, kalian ambil contoh satu produk aja gitu. Misalnya mobil Avanza misalnya seperti itu, yang diproduksi Toyota. Di periode tertentu kita ambil 10 tahun misalnya. Karena adanya inovasi mobil murah saat itu tahun 2000-an awal ya, munculnya Avanza dengan harga yang lebih terjangkau, penjualannya naik. Penjualannya naik sampai ini siklus pertama itu siklus masa kenaikan nih atau pemulihan. Sampai dia mencapai penjualan tertingginya, kemudian dia mulai turun itu. Ketiga itu masa kemunduran, yang ketiga ini masa kemunduran, turun sampai keempat atau masa kehancurannya atau masa penjualannya sangat kecil gitu. Kemudian si Avanza ini melakukan test flip namanya. Memperbaiki lampu-lampunya segala macam. Dia belum bikin Avanza baru. Naik lagi penjualannya. Ada inovasi di sini, naik lagi ke yang satu lagi. Kemudian mencapai titik kedua. Titik kedua ini biasanya dalam siklus bisnis itu biasanya lebih rendah dari peningkatan pertama ketika pertama kali kenalkan gitu. Kemudian turun lagi keempat, kemudian dia inovasi lagi, bikin all new misalnya, naik lagi seperti itu. Siklus bisnis itu ada inovasi dan naik lagi penjualannya. Itu terjadi hampir di semua perusahaan ya, perusahaan-perusahaan besar. Ada juga yang namanya variasi residu. Ya, variasi residu ini atau irregular violation ya, ini violation ya. Variasi residu adalah gerakan yang tidak teratur dan sulit untuk diramalkan. Merupakan gerakan yang disebabkan oleh faktor kebetulan. Nah, gerakan semacam ini umumnya timbul sebagai akibat dari bencana alam, pandemi, kelaparan, kekeringan, perang. Nah, kalau kita lihat nih, saya sudah mengambil data terbaru ini ya, dari pertumbuhan ekonomi kita. Ini kita bagi ya. Pertama, ini bisa jadi siklus juga. Ini di periode kedua pemerintahan Presiden SBY, ini Indonesia pernah mencatat rekor yang cukup tinggi dalam hal pertumbuhan ekonomi di tahun 2011 itu 6,49%. Kemudian itu menurun sampai ke titik terendahnya itu di tahun 2015. Ini tahun 2015 ini, sorry, di akhir pemerintahan Presiden SBY itu turun sampai ke titik 5,02. Kemudian setelah pemerintahan Presiden Jokowi di periode pertama, di masa awalnya itu ekonomi kita cukup menurun ya, dari 5,02 menjadi 4,88%. Kemudian naik lagi sampai ke titik tertingginya 5,17. Dan terkena apa yang disebut dengan tren ini variasi residu COVID-19. Ekonomi kita tuh turun seturun-turunnya sampai negatif 2,07%. Ini ya. Kemudian setelah ekonomi di masa pemulihannya itu di tahun 2021 kembali ke 3,69%.
Oke. Nah, dari tren-tren yang sudah kita sebutkan tadi, ternyata ada metode bagaimana cara memprediksinya secara sederhana. Karena ini mata kuliah pengantar statistika, tentu teman-teman akan saya tunjukkan bagaimana eh, membuat persamaan yang sangat sederhana ya. Ini. Jadi garis tren dapat berupa garis lurus ya, linear ya. Kalau tren linear ya lurus saja gitu. Kalau trennya parabolik itu agak melengkung. Nah, persamaan linear itu teman-teman mungkin sudah belajar ketika teman-teman SMA ya. Jadi ada yang namanya variabel terikat, ada yang namanya variabel bebas. Y sama dengan A plus BX. A itu intercept atau konstanta ya. Berapapun perubahan X ini, A akan tetap. Ya. Kemudian Y itu adalah variabel terikat. Ini Y variabel terikat. Kemudian B itu adalah slope atau arah garis tren. Kalau di time series ini namanya slope-nya ya. Kalau di cross section ini namanya koefisien ya. Oleh karena ini cuma satu variabel aja, ini adalah tren ya. Nanti trennya akan terlihat nanti ketika kita masukin ke dalam persamaan. Nah, metode penentuan tren linear ini ada 4. Yang pertama, metode bebas. Metode bebas ini biasanya kalau kita tidak menggunakan komputer ya, ketika kita survei sensus segala macam, kita ingin secara cepat menghitung trennya bagaimana suatu misal kita sensus penduduk, kita ingin tahu trennya seperti apa di situ dari tahun ke tahun, kita langsung buat grafiknya, kita isi titik-titiknya, kemudian kita tarik garis secara bebas saja. Ini jarang dipakai karena tidak akurat ini. Kemudian metode setengah rata-rata ya sudah mulai sedikit akurat. Kemudian metode rata-rata bergerak, tapi lebih sering dipakai yang ini dari nomor 2 daripada nomor 3. Nah, yang paling banyak digunakan oleh peneliti itu adalah metode kuadrat terkecil atau least square method. Metode bebas tadi gampang ya, tinggal buat grafik, masukin angka-angkanya, kemudian kita tarik garisnya gitu. Itu terlalu sederhana. Lebih sederhana daripada kita menggunakan Excel ya dalam penentuan titik linearnya. Oke, kita ke metode setengah rata-rata, metode kedua. Kita langsung ke contohnya saja. Contoh 8.1. Berdasarkan data yang tercantum pada tabel 8.5 ini, data ini, jumlah wisatawan mancanegara yang datang langsung ke Bali ini. Artinya langsung ke penerbangan ke Bali. Nah, ini dari tahun 2005 sampai tahun 2010. Ya. Dari tahun 2005 1,39, kemudian itu naik menjadi 2,58 di tahun 2010. Berarti di sini ada berapa tahun nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pertanyaannya itu tentukan persamaan trennya. Satu-satu kita bahas. Persamaan trennya dalam hal ini, N-nya tadi 8 ya, N6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6 pengamatannya. Jumlah tahunnya ada 6. Jumlahnya genap. Langsung aja kalau jumlahnya genap itu N kita bagi 2. Ini N, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, ini 3 ya, masing-masing ada 3 tahun yang akan kita amati. Pertama, kelompok pertama itu dari tahun 2005 sampai 2007, kelompok kedua itu dari tahun 2008 sampai tahun 2010. Caranya gampang kalau metode setengah rata-rata ini, tinggal kita rata-ratakan aja ini. Dari tahun 2005 sampai 2007, 1,39 ditambah 1,6 ditambah 1,67, ketemu 4,2. Sekian lah, dibagi 3. Ketemu 1,4. Ini rata-ratanya ini. Kemudian ini juga sama, kita rata-ratakan juga. 2,09 tambah 2,39 tambah 2,58. Jumlah dalam juta ini ya. Dibagi 3 ketemu sekitar 2,3 lah.
Nah, kita letakkan itu di tahun yang tengahnya, tengah-tengah. Di tahun namanya tahun dasar. Itu di tahun misalnya ini, kelompok pertama di tahun 2006, kelompok kedua di tahun 2009, ya, di tahun dasar. Kemudian persamaan trennya, berikan interpretasi nilai B yang diperoleh. Oke. Ini adalah nilai A ini. Nilai rata-rata ini adalah nilai A. Nilai A di persamaan ini ya. Nah, dari tahun dasar terakhir itu tadi 2009 dikurangin 2006 sama dengan 3. Ya, sama dengan 3. Jadi, selanjutnya per rumus 8.3 kita akan menghitung B-nya. Sorry. Kita akan menghitung B. Ini ya, ini A sudah ketemu tadi, kita rata-rata. Sekarang menghitung B. Menghitung B itu adalah nilai rata-rata kedua. Ini rata-rata kedua 2,35 dikurangin ini, dikurangin rata-rata pertama. Ini kurang ini dibagi 3. Selisih antara tahun 2009 yang di tengah-tengahnya ini dikurangin 2006. Nah, ketemu B 0,3. Ya. 0,3. Ini nilai untuk tahun dasar 2006. Jadi X-nya itu adalah tahun dasar 2006 itu nanti X-nya itu adalah 0. Ya. Kalau setiap ketemu tahun dasarnya dia jadi 0 ininya. Apa yang terjadi kalau tahun dasarnya itu ada 2006? Maka ini 1,44 ditambah 0,30 dikali 0. Jadi sama dengan rata-ratanya, ya. 1,44. Oke. Nah, kalau kita pakai tahun dasar yang 2009, itu berarti ini A-nya ini 2,395. Ini A-nya ditambah sama, B-nya sama 0,3 dikali X. X-nya itu tahun ke ini ya. X-nya itu tahun ke. Tahun ke berapa? Dihitung dari kalau misalnya 2009 itu akan jadi tahun ketiga apabila tahun dasarnya 2006, ya. 6-nya 0, 2007-nya 1, 2008-nya 2, 2009-nya 3. Nanti ada selanjutnya. Interpretasi nilai B sama dengan 0,30. Nilai B sebesar 0,30 itu berarti bahwa rata-rata peningkatan atau pertambahan jumlah wisatawan mancanegara yang datang langsung ke Bali sebanyak 0,3 juta orang per tahun atau 300.000 orang per tahun dalam kurun waktu 2005-2010. Ya. Ini kan tetap nih. Terserah mau pakai tahun dasar yang mana. Nanti kalau saya tanyakan tahun dasar 2009, ya berapakah nilai di tahun 2012? Berarti 2009-nya X-nya 0, 2010-nya 1, 2011-nya 2, 2012-nya 3 gitu. Dikalikan 3 nanti ketemu. Oke, ini. Menentukan nilai tren masing-masing tahun ya. Berikut ini nilai tren masing-masing tahun yang akan dihitung berdasarkan persamaan tren tahun 2006. Nah, untuk lebih mudahnya mungkin saya buka Excel aja ya. Jadi kita masukin angka-angka ini. Sorry. Ke Excel aja biar mudah dipahami. Ini tahun dari 2005, 2006, sampai tahun 2010. Oke. Ini 1,39.
1,26, 1,67, kemudian di 2008-nya 2,09, 2,39, 2,58. Oke. Sorry, di koma. Saya kebiasaan pakai titik. Oke. Nah, ini kan ganjil tuh. Sorry, genap. Kita bagi 2 aja ya. Insert. Nah, kita tentukan rata-rata pertamanya. Sama dengan ini ditambah ya. Ini semua kita sorry, langsung update saja. Teman-teman udah bisa kan? Tadi sudah saya jelaskan. Oh, sorry, ini harus pakai titik ini. Pakai titik. Oke. Ini 2,35 ya. Nah, ini adalah A di tahun 2000, nilai A ya. Jadi A Y sama dengan A, sorry. Y, A ditambah tambah B X. Oke. Nah, di sini kita ketemu A-nya, A di tahun dasar 2006, ini A di tahun dasar 2009. Nah, kita akan cari B-nya sekarang. Jadi 2009. Jadi N-nya itu N sama dengan 2009 ini kan tahun dasar kedua itu 2009. Sorry, tahun dasar kedua sama dengan ini dikurangin ini. Ketemu 3 tuh. Jadi B sama dengan N-nya sama dengan rata-rata kedua. Ini rata-rata kedua dikurangin rata-rata pertama dibagi ini. Bagi N. Ketemu B-nya. Nah, kita coba menghitung sekarang. Kita coba menghitung tren beberapa tahun ke depan ya. Ini kita ingin menghitung 5 tahun setelah tahun 2010. Bagaimana caranya? Dengan tahun dasar 2006. Oke. Ini datanya itu 2005, 2006, sampai ke tahun 2022 misalnya seperti itu. Berarti ini min 1, ini 0. Karena dia tahun dasar, ya. Kalau dia 0 berarti nilainya sebesar konstantanya dia, sebesar 1,44. Itu nilai dari 2006. Nah, kita lihat sekarang peningkatannya. Oke. Ini, oke. A-nya itu berarti kita pakai A-nya 1,44 ya. 1, A-nya sama dengan ini. Ini tapi ini A-nya ya. Ini A. Sampai sini. A-nya sama. Karena itu persamaan ya. Persamaan itu sampai kapanpun ya sama. Ini karena kita akan memproyeksi nanti ke sampai tahun kesekian pun, ke tahun 2021 pun bisa gitu. B-nya tadi ketemu berapa? B-nya itu sama dengan ini, B yang sudah kita hitung. Ya. Copy. Pasti spesial ini. B-nya sama ya. Sampai kapanpun sama. Nah, sekarang X.
Sorry, ini X-nya ya, teman-teman. Ini X ya. Sorry. Ini X-nya. Kita copy dulu ke sini. Paste. Nah, ini X. Jadi, Y sama dengan A ditambah dalam kurung ini, kasih dalam kurung ya. B dikali X. Nah, oleh karena X-nya 0, dia sama dengan rata-rata pertama ya. Oke, langsung kita bisa proyeksi tren. Saya komakan. Ini ya. Ini tren peningkatan tadi jumlah wisatawan dari tahun ke tahun ya, sampai kita proyeksi ke tahun 2022. Peningkatannya sebesar berapa ini? Menjadi 6,31 juta ya. Terus saja kita proyeksi di tahun nggak terhingga pun bisa ini ya. Jadi di tahun 2006 ini kita pin copy ini. Saya bikin tunjukkan dalam bentuk grafik. Ya. Ini tahun, ini tren jumlah wisatawan. Ini jumlah wisatawan ya. Ini sudah jadi jumlah ini. Trennya itu yang B tadi, ya. Nah, saya bisa proyeksi ini. Jadi insert. Oke. Ini kita buang aja. Ini trennya kan garis lurus tuh tadi tuh. Tuh teman-teman, jelas kan? Jadi dengan menghitung A dan B-nya itu, kita bisa memproyeksi ini. Memproyeksi sampai tahun 2022. Ini juga bisa kita lakukan di data mikro perusahaan untuk bisnis ya. Oke. Nah, ini kan ketemu nilai-nilainya tuh. Tahun 2007 1,74, kita lihat 1,74. 2007 itu di tahun 2007 itu berapa tuh? 2000. Oh, ini hilang tadi datanya itu. Oke, ini. Oke. Nah, 2007 itu 1,74 ya, sama ya. 2008-nya itu 2,05. 2,04 atau 2,05 sebenarnya itu. 2,34. Ini pembulatan yang di buku kurang tepat berapa? 2 angka, oke. Dan sampai ke tahun 2010 itu 2,66. Ini 2,64. 0, 1, 2, 3, 4. 2010 itu 4 kan benar. Salah perhitungan yang di buku. Ini yang benar ya. Kita hitung ulang. Nah, di tahun 2012 tinggal kita kalikan aja ini. 2012 ketemu 3,24. Kita lihat. 2012 3,27. Kalau itu 6 benar kan 6, berarti 1,44 dikali 0,3 kali 6. Ini benar nih. Ya kan? 1,4 kali 0,33 kali 6. Nah, karena di buku itu langsung dia 0,30. Kalau gini kan lebih banyak ininya. Nah, bisa kita pakai aja 0,3 aja misalnya. Oke. Copy.
Ini baru sama, ya. Oke. Jadi banyaknya wisatawan mancanegara yang datang langsung ke Bali pada tahun 2012 dan 2013 secara berturut-turut diperkirakan atau diramalkan sebanyak 3,24 juta. 2012 ini 3,24 dan 3,54. 3,54 sama ya. Oke. Ini grafik trennya. Grafik trennya itu saya buat pakai yang lain ya. Ini insert. Format area, bukan format chart. Atau nanti aja. Select data. Seharusnya jumlah tahunnya itu bukan ini. Tahunnya itu, oh ini, tahunnya ini. Oke. Nanti aja. Itu kan dimasukkan aja teman-teman, udah bisa ya. Nanti dimasukin sendiri. Ini trennya yang sudah dihitung di buku. Yang garis putus-putus ini. Garis putus-putus ini trennya. Oke, sekalian aja saya ini grafiknya saya buang dulu. Insert. Jadi kayak gini. Insert. Format cetak. Oke. Oh, hilang. Ya. Nanti teman-teman bikin apa namanya masuk-masukin sendiri aja ya. Saya lewatin. Pokoknya bentuk grafiknya nanti kayak gini, ya. Oke. Bagaimana jika tahun yang diamati berjumlah ganjil? Nanti teman-teman lihat di situ juga ada contoh perhitungan selanjutnya ya. Cara yang pertama, data tahun yang terletak di tengah. Ini contohnya. Kita ingin mengamati ada 7 tahun ini. 2009, 2010, 2011 sampai 2015. Yang tengah ini kita hilangkan. Dihilangkan. Jadi data yang ini misalnya ini dihilangkan aja. Jadi langsung dibagi 2. Kan ketemu 6 tuh. Langsung dibagi 2 aja dengan cara menghilangkan data yang di tengah. Cara yang kedua itu data yang di tengah itu dimasukin ke kedua kelompok. Ya. Ini contohnya. Misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Dari tahun berapa ini? Tahun 2009 sampai 2015. 2009 sampai 2015. 2009 sampai 2015. Copy. Nah, kita mau bikin 2 kelompok ini, mau buat 2 kelompok. Cara pertama itu nilai yang 2012 ini kita buang. Ya, jadi 2 kelompok ini aja yang kita pakai. 2 kelompok ini aja. Di cara yang pertama. Cara yang kedua itu 2012 ini nilainya itu kita masukin ke 2 kelompok. Kedua-duanya. Jadi kelompok pertama. Kelompok pertamanya itu yang ini. Misalnya nilainya 2. Terus ini 4.
3, 2, 5, 4, 3. Nah, ini cara yang kedua itu untuk membuat, rata-rata pertama, X1-nya sama dengan average dari sini, sorry, dari sini, memasukin 2012. Kemudian yang X2-nya itu berarti di tahun ini ya. X2-nya itu sama dengan average dimasukin lagi 2012 ini. Ya. Nanti lihat contohnya di contoh selanjutnya. Oke. Nah, ini untuk contoh metode setengah rata-rata sudah teman-teman saya lihat sudah ngangguk-ngangguk sudah bisa ya. Nah, ini ada lagi metode rata-rata bergerak. Walaupun jarang digunakan ya, teman-teman. Jadi, metode ini gampang banget sebenarnya untuk melihat trennya. Misalnya 3 tahun pertama 2005. Ayo saya contohkan aja langsung ke Excel ya. 2005, 2006, sampai 2010, 1,39, 1,36, 1,67, 2,09, 2,39, 2,58. 2,5. Oh, oke. Untuk tahun dasar 3 tahun ya. 3 tahun misalnya dari tahun 2005 ke 2007. Jadi sama dengan di average ya, ini tambah ini, kemudian tambah ini, dibagi 3. Ya. Ditarik ke bawah nanti. Kemudian selanjutnya itu ini 1,47 ya, 1,47. Kemudian dari sini lagi, dari sini tambah 2007, ditambah 2008, dibagi 3, dan seterusnya. Dan seterusnya sampai ke sini. Atau ini juga bisa di average ya. Sama dengan kita average ini. Karena dia rata-rata bergerak itu kok tinggal kita tarik aja nih. Ya kan? Langsung ketemu nilainya. Tuh, kalau pakai Excel seperti itu. Rata-rata yang pertama 1,47, yang kedua 1,71, yang kedua 2,05. Nah, jadi kalau pakai Excel itu bisa langsung ditarik ya. Average-nya itu artinya semua bergerak ini. Bergerak. Oke, teman-teman. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ini bagian pertama kuliah kita malam ini.